dengar Indonesia, negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Oh, pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab, katanya setelah 65. Juni tahun 2014 sudah hampir 2 tahun kami mengalami peristiwa itu ya. Kronologinya seperti ini. Jadi pada waktu itu saya dihubungi oleh pihak Kapolsek Sayegan untuk bisa datang ke Polsek Sayegan. Di tengah perjalanan saya diarahkan ke Kecamatan Sayegan. Dan di situ kami dipertemukan dengan banyak orang, ada masyarakat di sekitar gereja, ada perangkat RT. Di situ mereka mempertanyakan tentang kegiatan yang kami lakukan di Gereja Isa Masih Menrak waktu itu. Lalu saya sampaikan bahwa kami ada kegiatan setiap hari di situ. Dan ketika itu masuk ke hal yang lain, menanyakan tentang persoalan lokasi. Jadi di situ ada prasasti, di peresmian itu adalah GIA Gedean. Maksud kami ambil jalan Gedean karena memang kalau Sayegan tentu orang berpikir jauh ke sana begitu. Tapi mereka tidak menghendaki bahwa ini wilayah Sayegan, jadi namanya pakai Sayegan. Lalu saya bilang kalau memang itu mengganggu ya tidak apa-apa, dilepas seperti itu. Lalu dilepas. Kemudian juga mereka mempertanyakan tentang IMB, dan memang gereja kami belum ada IMB, yang ada adalah izin operasional dari Kemenang. Ya. Ketika belum ada IMB, maka mereka menghendaki agar kami tidak mengadakan kegiatan di gereja tersebut terlebih dahulu, dan disuruh mengurus IMB. Kemudian saya diharapkan tidak pakai kegiatan tempat itu, lalu kami pun bilang sementara kami kegiatan di luar. Saya ke
untuk diizinkan bisa memakai kembali tempat ibadah itu karena sepertinya kondusif gitu. Dan kami juga didampingi oleh FKUB Sleman, Bapak Agus Harya Pendeta Agus Haryanto, dan juga kami didampingi oleh Sinode Gereja Isa Al-Masih. Lalu ada kesepakatan bahwa tanggal 15 bisa dipakai lagi gitu ya. Tetapi sepertinya masih ada pihak-pihak yang keberatan begitu. Dan tepatnya tanggal 14 Juni jam 11 malam kami dapat surat dari kecamatan yang intinya bahwa tempat ibadah tersebut tidak diperbolehkan untuk dipakai kegiatan atau ditutup karena belum ber-IMP seperti itu. Melakukan kegiatan seperti biasa, seperti beribadah. Kami ada persekutuan doa, persekutuan wanita, sekolah minggu, persekutuan kaum muda, tetap kami lakukan setiap harinya. Kalau kita lihat di anak-anak, memang ada beberapa anak-anak yang menanyakan, kita mau ibadah kok nggak ke gereja, aku maunya yang di gereja aja, kita nggak di gereja, itu cuma di rumah. Ada yang seperti itu, anak-anak aja seperti itu, dan hal itu sempat membuat pikiran ya. Tapi puji Tuhan, anak tersebut bisa sekarang mengerti, memahami kondisi bahwa dimanapun kita beribadah, kalau di situ ada persekutuan, 1, 2, 3 orang bersekutu, Tuhan hadir. Hingga akhirnya kita sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Tapi disitulah kita letaknya. Kenapa kita ditempatkan di lingkungan yang tidak enak? Karena Tuhan tahu kita mampu. Karena Tuhan tahu kita bisa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berarti setiap usahamu akan Tuhan buat berhasil. Tetapi pada waktu Bapak bertemu dengan aparat setempat itu memang lebih kepada status tanah ini yang belum pasti gitu ya. Tambah-tambah keluarga kelihatannya juga belum ada indikasi untuk kemudian statusnya itu mau apa, mau hibah, mau dipakai untuk tempat ibadah atau mau bagaimana. Nah ini nampaknya yang kemudian dipermasalahkan oleh masyarakat termasuk aparat. Tanah itu dulunya milik kakek saya, Mbah Buyut saya yang namanya Mbah Murmorjo. Mbah Murmorjo itu dulunya dukuh di kampung itu yang pertama kali. Terus Mbah Murmo itu meninggal. Ketika meninggalkan tanah itu belum diwariskan atau belum dibagi-bagi antara anak-anaknya gitu. Setelah dibagi-bagi ke anak-anaknya, terus kan itu turun ke suami saya. Suami saya itu kan istilahnya putu. Jadi Mbah Buyut terus medun ten neng putu.
Dan itu rumah itu sudah atas nama suami saya, Bapak almarhum Supriyanto. Jadi sertifikatnya itu 2, sertifikat yang dibangun gereja itu dan sertifikat yang ada bangunan rumah almarhum. Yang rumah yang untuk tempat ibadah itu memang diserahkan untuk tempat ibadah. Oh, pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya.